semangat untuk eh, Ini tahun baru Mas, semangat Pak. iya. 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 Ada Pak Titius, Bu Alina, Bu Eni, Shalom. Ada Pak Ara. Pak Ara ya? Para belum. Oh, belum ya? Iya. Matius, Optimus. Lagu kita udah hafal dong, udah tahu, udah biasa kan kita nyanyiin itu? Ya Pak, yang kemarin kelas Iya. ketinggalan cantik kata. Yuk kita latihan dulu sambil nunggu yang lain gitu ya. Setiap saat, setiap waktu ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Setiap saat, setiap waktu ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Ayo kita mulai saja. Kita mempersiapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, tempat kesukaan hati kita tentunya. Saya minta sungguh-sungguh kita benar-benar waktu pribadi dengan Tuhan. Kita nggak mau lewatkan persekutuan ini hanya seperti rutinitas, tetapi kita mau mendapatkan hadirat Tuhan yang paling mahal dalam hidup. Kita fokuskan pikiran kita tinggalkan apa yang menjadi kesibukan kita, dan kita mau fokus pada Tuhan dalam beberapa waktu ke depan. Kita mau hampiri Tuhan dan masuk ke dalam hadirat. Ya kita nyanyikan lagi penyembahan ini dari awal dengan penuh penghayatan, dan masing-masing pribadi dengan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah
Oh, hararabarabarabarabashande. Shigararabar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 ashande. Oh, hararabarabarabarabarabarabara. Oh,
you, Jesus. Thank for the presence, Lord. Thank for the presence, Jesus. Oh, thank you, Lord. You are here. You are near. Thank you, Lord. Let them feel the same presence wherever they are, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Shalom. Kedengaran suara saya? Kedengaran suaranya? Ya, boleh Pak. Ya, oke. Saya tidak jelas. Jelas suaranya? Jelas suaranya sekarang? Jelas? Jelas? Oke. Ya. Sekarang saya mau ucapkan dulu selamat tahun baru ya untuk kita semuanya ya. Ya, selamat tahun baru. Ya, tentunya harapannya punya semangat yang baru untuk lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam mengikut Tuhan. Bu Edith berarti nggak bergabung ya hari ini ya, karena Bu Edith lagi gangguan WA-nya ya. WA Bu Edith sedang gangguan ya. Betul ya, Bu Walina? Halo, Bu Walina? Bu Alina? Halo? Halo? Dengar suaranya? Kenapa? Dengar ya Bu Alina ya suara saya ya? Iya. Bu Edith masih bermasalah ya WA-nya ya? Bu Alina, Bu Edith masih bermasalah WA-nya? Masih ya? Ya, oke. Ya, ada. Ya, kita mau mulai ya. Saya mau berbagi. Di tempat siapa yang ada musik ya? Kedengaran masih ada musiknya? Ya. Saya mau dengar ya suaranya ya. Clear ya suaranya? Ya. Saya suara para sahabat juga jelas, kayak di rekaman yang saya buat di YouTube itu juga suaranya masuk loh, puji Tuhan masuk. Jadi berharap ke depan juga semakin terang, jadi tersambung di itu ya, di video gitu ya. Nah, jadi saya mau bagikan beberapa hal untuk menjadi motivasi bagi kita ya. Jadi saya mengikuti ibadah tutup tahun dari gereja yang saya sering rekomendasikan videonya untuk kita, dan
apa yang disampaikan oleh beliau itu bukanlah sesuatu yang baru yang saya pernah ketahui. Dan kalau para sahabat sungguh-sungguh mengikuti apa yang saya bagikan dalam rekaman ataupun dalam video, itu sebetulnya saya sudah sampaikan, ya. Dan apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah konfirmasi dari apa yang saya dapatkan dari Brandon, ya. Dan juga paling tidak yang 3 orang ini selalu saya jadikan panutan rohani kita, ya. Sadhu Sundar Selvaraj dan juga Brandon dan senior pastor dari gereja lokal di Indonesia, ya. Udah ngerti ya maksudnya. Nah, dan ketiganya itu tidak berbeda. Justru seperti yang saya katakan tadi, apa yang disampaikan oleh senior pastor daripada gereja lokal di Indonesia pada ibadah tutup tahun adalah konfirmasi dari apa yang saya dapatkan dari Brandon dan juga mengulangi apa yang saya bahkan sudah dapatkan sebelum saya mendengar mereka. Dan sore ini sore ini saya juga dengarkan dari Sadhu Sundar Selvaraj, ya, tentang profetiknya di 2025, ya. Dan semuanya itu saling melengkapi, ya. Dan saya akan uraikan kepada kita lebih jelas untuk kita ingat, gitu ya. Nah, bahwa yang pertama, kita itu sungguh berada di akhir zaman, ya. Mereka ini adalah bukan orang yang main-main dengan Tuhan. Kita bisa lihat track record-nya mereka, apa yang mereka dapatkan itu, dan juga teladan hidup mereka, ya. Itu kita bisa lihat dan kita bisa jadikan mereka teladan di dalam mengikut Tuhan. Nah, kita harus sungguh-sungguh kalau Sadhu Sundar Selvaraj tadi bilang, kita harus benar-benar beautify, mempercantik diri, dandan. Nah, kata-kata ini itu sebetulnya bukan kata-kata yang baru dari saya untuk kita. Kita harus benar-benar berdandan, ya, sebagai calon mempelai Kristus, itu mempercantik terutama adalah tentunya kerohanian kita, ya. Terutama hati, pikiran dan anggota tubuh kita, ya. Itu yang kita mau kerjakan. Saya mau katakan lagi, ya, bahwa apa yang saya dapatkan dari Sadhu, dari Brandon, dari senior pastor dari gereja itu, maksud saya adalah bukan sesuatu yang baru. Oh, saya baru dengar nih ada sesuatu nih, misalnya pertama tentang kedatangan Tuhan, tentang nanti prinsip-prinsip yang kita mau hidupi. Bukan, tetapi dengan pembacaan yang tekun dan sungguh-sungguh dari firman Tuhan, saya udah simpulkan kok dari perjanjian lama dan sampai perjanjian baru yang apa poin-poin yang sederhana yang Tuhan mau untuk kita hidupi, ya, yaitu adalah obedience, itu ketaatan. Gak ada yang lain yang Tuhan minta selain ketaatan. Ketaatan yang menuntun kita kepada kesucian hidup. Kita harus hidup kudus, sama seperti firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan adalah kudus. Jadi kesucian hidup, ya, ketaatan, kesucian hidup, dan tentunya ibadah, ya, ibadah atau persekutuan dengan Tuhan. Nah, Sadhu bilang tadi kita harus benar-benar beautify, mempercantik diri kita sebagai calon mempelai Kristus yang digambarkan dengan 5 gadis bijaksana itu. Nah, yang kita dandani bukanlah fisik kita, tetapi manusia rohani kita. Bagaimana roh kita terus bubble itu meledak-ledak, menggebu-gebu, ya, menggebu-gebu dengan Tuhan. Artinya itu berapi-api. Suara yang sama itu adalah suara dari firman Tuhan yang selalu menekankan hidup di dalam pertobatan dan jangan lagi hidup di dalam dosa atau hidup masa lalu, ya. Apa yang saya bagikan kepada kita, ya, dan itu tidaklah bertentangan dengan
apa yang ada di dalam pikiran mereka, walaupun tidak terlontar dalam bahasa yang sama, ya, bahwa kita itu harus uh, uh, menjadi kelompok bagian daripada gadis bijaksana. Saya tidak berlebihan katakan ini, karena Tuhan hanya akan membuka pintu pada gadis bijaksana. Kita tidak mau menjadi bagian dari gadis bijaksana yang bodoh, yang menunggu Tuhan tapi tidak berdandan. Sama seperti orang yang masuk ke dalam pesta, kemudian diusir karena apa? Karena dia tidak berpakaian pesta. Kita mengerti bahwa pakaian itu adalah lambang perbuatan kita. Kita tidak mencerminkan seorang yang berdandan bagaimana semaksimal mungkin bahwa saya harus terlepas dari namanya, ya, unclean spirit, roh-roh yang dari kenajisan, dan juga segala hal yang kita pernah lakukan, hidupi di masa lalu. Kita harus benar-benar terus mempersiapkan manusia rohani itu layaknya seorang calon pengantin, ya. Apa yang disampaikan oleh Brandon adalah intim lagi sama Tuhan. Kata-kata yang sering disampaikan adalah go deeper, dan juga come up higher. Lebih lagi dalam Tuhan, Harus benar-benar feel, led, and control by the Holy Spirit. Kita harus benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dan dikontrol, dikuasai, ya, sepenuhnya oleh Roh Kudus. Itu yang kita mau jalani setiap hari. Saya sudah juga pernah katakan bahwa apa yang paling saya rindukan dalam hidup itu bukan pelayanan, tetapi saya sangat bersukacita ketika setiap hari saya bisa mempersembahkan atau menjalani hidup yang benar menurut standar firman Tuhan yang saya sudah ketahui. Dan itu selalu ditandai dengan adanya damai sejahtera, sukacita, dan bersentuhan dengan hadirat Tuhan. Ya, senior pastor dari gembala gereja lokal tersebut, ya, dalam ibadah tutup tahun, ada kata-kata yang memang buat kebanyakan orang cuma sepele, tapi itu menginspirasi, ya. Beliau berkata bahwa saya rasa saya masih bisa akan lebih intim lagi sama Tuhan di tahun 2025 ini. Jadi berdasarkan evaluasi beliau, masih ada rongga di mana beliau lebih sungguh-sungguh lagi untuk intim sama Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dan bersekutu sama Tuhan. Nah, itu pesan yang sama dengan suara yang berbeda dari bahasa yang berbeda dari Brandon. Kita harus benar-benar mencari Tuhan. Ya, itu juga yang dikatakan oleh Sadu, ya. Lebih intim lagi sama Tuhan, berakar di dalam firman. Dan berapi-api, gitu, ya. Nah, pesan yang sama juga yang sudah saya bagikan belum lama, saya masih ingat bahwa kalau Tuhan membedakan bangsa Israel di tanah Goshen, itu kalau masih ingat sharing saya, itu juga yang mereka sampaikan, ya. Itu juga yang beliau ini sampaikan. Karena logikanya, masa sama sih umat Tuhan dengan yang tidak umat Tuhan? Ya, Brandon dapatkan bahwa tahun 2025 itu adalah tahun perang, ya, tahun perang, dan apa yang didapatkan dari Tuhan tentang virus wabah yang lebih mematikan daripada COVID itu sudah menjadi berita, gitu, ya. Nah, tetapi selalu dia katakan ini bukan menakut-nakutin, karena akan ada perbedaan antara orang benar, orang-orang kekasihnya Tuhan, dengan yang tidak. Nah, yang kita mau posisikan diri adalah kita mau memposisikan diri menjadi orang yang dengar-dengaran sama Tuhan. Saya baca tentang kisahnya itu, ya, kisahnya Saul, ya. Ini ayat ini sudah biasa bagi kita yang sering membaca firman Tuhan. Dikatakan kayak gini. Jadi Saul itu kan yang membuat panggilan Tuhan gagal dalam kehidupan Saul adalah ketidaktaatannya. Kata-kata ini bagi kita yang suka merenungkan firman, yang mau belajar firman, ini udah sangat biasa. Samuel bilang kayak gini, sesungguhnya mendengarkan lebih baik
daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhaka adalah sama seperti kota bertenung, dan kedegilan hati sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi yang membuat Saul tidak memegang jabatan raja sampai masa jabatannya, ya, atas Israel, itu sesederhana ketidaktaatan. Memang ada karakter Saul yang kita belajar lagi selain ketidaktaatannya adalah kesombongannya. Dia minta Samuel untuk memberi hormat kepada dia. Dan juga kalau sungguh-sungguh belajar tentang kisahnya dia, ketika dia mengalahkan musuhnya, dia itu pengen orang Israel langsung tahu gitu ya. Orangnya itu suka show off, pamer, membanggakan diri, sombong, dan itu kan yang kelihatannya, yang terlihat bagaimana ketika Samuel menegur dia, tapi dia minta Samuel untuk memberikan hormat sama dia, ya, memberikan hormat sama dia. Beda sekali dengan karakter Daud yang ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia bertobat dan dia tidak membela diri. Nah, kalau si Saul ini suka membela diri. Nah ini karakter yang saya renungkan ya. Gini, kita jangan pernah berpikir gini. Kita jangan pernah berpikir, oh saya udah ke gereja. Nah, ketaatan itu tidak hanya pada area, oh saya sudah ke gereja. Apa ya yang paling umum, yang paling rutin yang kita bisa katakan. Misalnya kita sudah mengembalikan milik Tuhan. Atau kita katakan saya udah baca firman. Ketaatan itu lebih daripada itu. Nah, saya dengan anak-anak di sini ya, ada salah satu, saya nggak sebutkan namanya, kemarin mereka datang ke rumah tahun baru gitu ya. Dan saya memang temukan karakter di dalam salah satu anak itu yang sukanya tuh membangkang gitu ya. Kalau disuruh misalnya dengarkan video, itu videonya pakai bahasa Inggris, aku nggak ngerti. Lah, kan kamu bisa ubah bahasanya ke bahasa Indonesia, ada pengaturan. Saya nggak suka gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu kepada kita ya terkait dengan Saul. Kita harus belajar untuk membiasakan diri untuk taat. Ya, bagaimana? Saya sebetulnya berlatih ya untuk belajar untuk Tuhan berbelas kasih sama anak ini diubahkan dan dia memiliki hati yang taat karena saya tahu dia punya teladan yang tidak baik dari lingkungan terdekatnya gitu ya. Nah, tetapi yang saya mau katakan adalah bahayanya kalau kita tidak menjadi kebiasaan untuk memperhatikan, kita bisa tersesat loh. Kita bisa tersesat dan itu bukan ketaatan yang Tuhan mau. Jadi jangan kita pikir saya udah ke gereja tiap minggu. Mungkin saya sudah mengembalikan milik Tuhan. Atau saya sudah baca kitab. Ada hal-hal yang lebih dalam ketika kita mendengarkan peringatan dari firman Tuhan. Ketika Roh Kudus tegur kita. Ketika pemimpin rohani kita mengarahkan kita. Kita itu bisa nilai seberapa mudah hati kita nunduk. Seberapa mudah hati kita untuk taat. Sebab banyak orang yang seperti yang dikatakan oleh Samuel, kedegilan hati itu seperti penyembahan berhala. Ya, sama seperti anak ini ya, yang saya katakan, kamu bagus untuk mendengarkan rekomendasi video ini. Nah, nanti kamu kalau nggak bisa sekaligus, kamu bisa cicil, ya. Nanti atur bahasanya ke bahasa Indonesia. Saya nggak ini bahasa Inggris. Pokoknya alasan, degil. Nah, itu bagaimana mungkin untuk sekarang orang ini bisa diharapkan kepada taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan, sementara kepada pemimpin rohaninya dia nggak taat. Saya mau katakan ini bukan seperti mau mengarahkan kita, kalian harus taat dong sama saya. Enggak, tapi maksudnya itu adalah satu yang Tuhan suka adalah ya dari firman Tuhan itu memperhatikan itu lebih berharga. Mendengarkan dan memperhatikan itu lebih berharga daripada korban-korban yang lain. Nah, itu yang terjadi dengan beberapa orang yang pernah bersama kita berangkat.
ditegur, dikasih pengertian, yang ini salah itu nggak sesuai dengan firman itu, ya. Eh, ada banyak hal dan saya tidak hanya berbicara merujuk pada orang tertentu, tapi maksudnya orang-orang yang pernah berangkat dengan kita, yang sederhana aja lah, ikut berdoa. Karena berdoa itu kita terjadi namanya kesatuan roh. Dan udah kerasa kalau kita udah menyatu di dalam roh, roh kita kuat berapi-api, akan lebih mudah untuk menjaga api itu tetap menyala. Nah, berapa orang di antara kita yang punya hati yang memperhatikan, punya telinga yang mendengarkan. Nah, itu perlu. Jadi membangun budaya, memperhatikan dan mendengarkan itu perlu, dan itu justru yang Tuhan cari. Bukan seberapa banyak persembahan, bukan seberapa banyak korban-korban, bukan seberapa giatnya melayani, ya. Sebab pelayanan, ya, pelayanan itu punya gengsinya tersendiri, ya. Ada orang membuatkan konten-konten rohani itu sebetulnya bukan dari Tuhan, tapi mungkin dia seperti mau mengangkat dirinya bahwa saya ini uh, uh, dia mau dilihat orang, ya, sama seperti karakternya Saul yang konon itu dari sumbernya itu ya karakternya Lucifer, mau orang lihat, mau orang look up dia, menyanjung dia, ya. Padahal sama seperti peringatannya Roh Kudus kepada Brandon, sekali kamu ambil kemuliaan itu ke kamu dan tidak kamu kembalikan kepada Bapa, dan selesai. Nah, jadi itu yang kita pengen bangun dalam kehidupan kita. Belajar untuk mendengar. Memiliki kerendahan hati itu adalah karakter Tuhan Yesus. Makanya saya dengan pertimbangan cukup matang, ya. Makanya nanti uh, 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 makanya nanti pohon-pohon ini tidak ada daftar. Halo? Sorry, tadi keputus. Ada telepon masuk tapi nggak ada di daftar. Halo? Ya, syukurlah ada di dalam rekaman. Jadi kalaupun terputus seperti ini, ada gangguan, nanti para sahabat juga bisa mendengarkan di dalam video, ya. Ini lagi coba menghubungi lagi. Shalom. Shalom.
Ya, supaya sambil menghubungi, supaya nanti di videonya gak lama jedanya, ya. Jadi saya lanjutkan di sini bahwa uh, Tuhan menghendaki kita itu memiliki hati yang memperhatikan dan uh, mendengarkan apa yang uh, Tuhan mau. Halo, ya, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi memiliki hati yang memiliki hati yang mendengarkan, ya, memiliki kebiasaan yang mau taat itu justru lebih berharga daripada persembahan atau kurban apapun juga. Ya, nanti para sahabat, saya minta maaf, ini nggak tahu kenapa ada gangguan. Ini saya terima, tapi nggak masuk gitu ya. Oke, itu yang saya mau sampaikan hari ini. Ya, Tuhan mau kita memiliki hati yang dengar-dengaran, mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya, sedikit informasi untuk Anda, mungkin saudara yang halo, ya, saudara yang mungkin mendengarkannya di YouTube, tidak bergabung dengan kami di sini. Jadi ini adalah video kedua saya buatkan untuk merekam pertemuan doa kami. Sesungguhnya walaupun pertemuan doa ini sudah bukan yang kedua kali gitu ya, tetapi saya termotivasi untuk membagikannya kepada Anda supaya kiranya juga saudara diberkati. Dan satu hal yang saya rindukan adalah bahwa ketika saudara mendengarkan video ini, saudara dapatkan sesuatu yang berharga dari apa yang saya bagikan. Sebab mungkin ini karena harapan ya. Saya tahu kebanyakan orang Kristen itu tertidur, termasuk gereja-gereja gitu ya. Saya nggak sebutkan gereja apa, tetapi yang saya tahu ya bahwa kebanyakan gereja tertidur. Nah, saya berharap lewat video ini saudara menemukan ada kelompok orang yang kemudian ternyata beda ya, ada sesuatu yang berbeda dari tempat ini, tetapi bukan sesuatu pastinya bukan sesuatu di dalam diri saya, tetapi sesuatu yang ada di dalam diri Tuhan lewat hadiratnya, lewat firman-Nya, yang membuat mungkin ada di antara saudara yang mau bersungguh-sungguh dalam Tuhan, mau bangkit dalam Tuhan, tetapi tidak menemukan ada kelompok yang memberikan semangat, dorongan roh yang menyala-nyala gitu ya untuk di dalam Tuhan gitu ya. Berharap lewat pelayanan kami, saudara bisa, walaupun tidak
tidak uh, uh, bersama di gereja lokal saudara misalnya gitu ya, tetapi karena bertemu di dalam video ini, saudara juga dapat diberkati dengan sharing yang kami bagikan. Dan ini kalau nggak ada gangguan, tadinya seperti pada video sebelumnya, kami juga akan mendoakan saudara. Ya, kami percaya kuasa doa dan doa itu tidak dibatasi, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Nah, karena tadi terputus gangguan, saya coba terima panggilannya lagi, tapi nggak tersambung. Jadi saya akhiri sendiri video ini untuk saudara gitu ya. Kita mau berdoa. Nanti sharing ini akan saya perdalam lagi di pertemuan doa selanjutnya. Dan saya juga mau sampaikan kepada saudara bahwa bila ada di antara saudara yang rindu berdoa bersama dengan kami, saudara bisa tuliskan sesuatu di kolom komentar. Nanti tim admin akan menghubungi dan menggabungkan Anda ke grup WA supaya kita sama-sama bisa bergabung dalam pertemuan doa. Ya, kita mau tutup pertemuan doa ini. Ya, saya copot dulu suara gitar saya bisa masuk ya. Ya, kita mau tutup pertemuan doa ini. Saya mau berdoa untuk orang-orang yang saya layani dan juga saudara yang mendengarkan dalam video ini. Penyediaan yang supranatural dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati usaha mereka. Tuhan bangkitkan iman di dalam mereka bahwa Engkaulah Allah Gembala kami. Engkau yang akan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Bahwa Engkau akan menyediakan jauh daripada yang kami pikirkan. Aku berdoa supaya lewat doa ini iman mereka kembali dibangkitkan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang akan memelihara seluruh kehidupan kami, Engkau yang akan menyediakan semua yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa untuk setiap orang yang tadi bergabung di dalam pertemuan doa, setiap orang yang aku layani ya Tuhan, yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan ini. Kalau hari ini kami mendengarkan bahwa kami harus mempercantik manusia rohani kami, sebagaimana seorang calon pengantin wanita menyambut kehadiran mempelai laki-laki ya Tuhan. Biar kami terus mendandani manusia roh kami, kesetiaan kami, ketaatan kami, kesucian hidup kami
perbedaan dengan bangsa Israel di tanah Goshen ya Tuhan. Oh Karabashikara, demikian juga lewat nabi-nabimu Tuhan, lewat firman-Mu kami diyakinkan bahwa akan ada perbedaan antara orang benar dengan orang yang tidak benar. Kalau kami terus menjaga persekutuan kami dengan Engkau, menjaga hidup kami benar di hadapan-Mu setiap hari, hidup suci dan berkenan di hadapan-Mu, maka kami akan melihat perbedaan yang daripada Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan hari ini ya Tuhan. Engkau yang terus menuntun persekutuan doa ini di waktu yang akan datang. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di pertemuan doa selanjutnya. Kami akan berdoa setiap hari Kamis, dan kiranya tidak ada lagi gangguan. Tuhan Yesus memberkati.